Halo guys, selamat datang kembali di channel Rudy Anto Saputra. Banyak orang ingin menjadi YouTuber, tapi tidak pernah memulai. Ada banyak alasan dan juga ketakutan kenapa mereka belum juga membuat konten YouTube pertamanya. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan apa saja sih masalah yang sering dihadapi atau sering dijumpai oleh seorang YouTuber pemula. Tentu saja juga akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelum ke pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru lihat channel saya, jika video saya bermanfaat, jangan ragu ini ya guys, langsung aja subscribe channel di bawah ini, Rudy Anto Saputra, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya, Rudy_Anto_Saputra, karena di Instagram saya akan memberikan info terbaru tentang YouTube saya. Nantikan video terbaru dari saya seterusnya ya guys. Nah, ketika ingin menjadi seorang YouTuber, biasanya kita melihat YouTuber yang sudah sukses sesuai dengan konten yang akan kita buat. Misalnya teman-teman ingin membuat konten gaming. Nah, teman-teman akan melihat YouTuber yang sudah sukses membuat konten gaming. Begitupun ketika kita ingin membuat website, konten traveling, konten kuliner, konten makeup, dan lain sebagainya. Kita pasti memiliki acuan YouTuber yang sudah sukses. Nah, ketika kita melihat YouTuber yang sudah sukses, biasanya kita akan melihat, wow, mereka bisa pede banget, yang ngomong di depan kamera, mereka pede, mereka lancar, kemudian juga videonya keren, audionya jernih, editing videonya juga keren dan maksimal. Nah, ketika kita melihat itu semua, kadang justru kita membandingkan dengan keadaan diri kita. Kayaknya nggak bisa nih bikin konten kayak gitu, aduh nggak punya kamera nih, dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita tidak membuat konten karena kita minder duluan dari YouTuber yang sudah sukses. Nah, tentu saja ada banyak masalah dan juga kendala yang sering dihadapi oleh seorang YouTuber pemula. Di sini saya akan membahas masalah apa saja yang sering dijumpai oleh seorang YouTuber pemula. Nah, yang pertama yaitu masalahnya adalah tidak percaya diri. Ini adalah masalah mental, juga bukan masalah teknis. Ini berkaitan dengan mental kita sendiri, yaitu tidak percaya diri mau ngomong di depan kamera, nggak percaya diri nanti kira-kira konten saya bagus apa enggak. Kata teman-teman saya, gimana nanti kalau tidak banyak yang nonton, videonya dia viral banyak penonton malah si dianya yang takut. Nah, dan tentu saja banyak masalah lain yang menyebabkan kita tidak percaya diri. Masalah tidak percaya diri ini adalah masalah pertama yang harus kita selesaikan sebelum kita mengurus masalah lainnya. Karena ini sangat berkaitan dengan mental kita. Kalau kita udah nggak punya kepercayaan diri, bagaimana kita mau membuat konten YouTube, teman-teman? Nah, ini ada tips sederhana dari saya agar kita tampil lebih percaya diri, kita benar-benar yakin untuk membuat konten YouTube dan menjadi seorang YouTuber ya teman-teman. Yang pertama tipsnya yaitu jangan membandingkan channel kamu dengan YouTuber yang sudah sukses, dan jangan membandingkan dengan yang punya perlengkapan yang lengkap seperti orang-orang kaya yang kontennya itu udah bagus banget teman-teman. Pokoknya stop membandingkan diri kita dengan orang lain. YouTuber yang sudah sukses, mereka juga melalui proses yang mungkin tidak sebentar. Ada yang sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, sedangkan kita baru saja mau memulai. Jadi wajar saja kalau kita penuh keterbatasan, karena kita juga baru memulai dan masih belajar. Jadi sekali lagi, yang pertama, kalian harus stop membandingkan diri dengan YouTuber yang udah sukses. Oke, selanjutnya yang kedua tips dari saya yaitu adalah berhenti berpikiran negatif dan mulailah untuk menumbuhkan mindset yang positif. Kadang apa yang terjadi di dunia ini itu tidak benar-benar terjadi.
Tapi di pikiran kita udah berpikiran nih, kayaknya kalau saya buat konten nanti nggak ada yang nonton, itu akan adalah bentuk pikiran negatif. Padahal belum tentu, siapa tahu ketika kita membuat konten ternyata banyak orang yang suka dan menonton video kita. Kita juga sering berpikiran negatif, ya nanti komen keluarga jelek nih, komen teman-teman kayaknya nggak mendukung dan lain sebagainya. Oke, pokoknya hilangkan semua pikiran negatif itu, karena itu semua sebenarnya nggak terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Lebih baik kita berpikiran yang positif aja teman-teman. Saya akan membuat konten yang bermanfaat, konten yang menghibur, sehingga nantinya akan mendapatkan banyak penonton dan channel YouTube aku akan berkembang dengan pesat. Itu adalah bentuk pikiran positif yang menjadi afirmasi dalam kehidupan kita teman-teman. Dan yang ketiga, tentu saja teruslah membuat konten, berlatih dan belajar terus-menerus, karena menjadi seorang YouTuber itu adalah sebuah proses. Bukan berarti teman-teman membuat konten YouTube 12 video kemudian langsung jadi YouTuber yang sukses. Itu jarang sekali terjadi. Hanya mungkin menghampiri beberapa orang saja. Jadi menjadi YouTuber adalah satu perjalanan panjang. Ibaratnya lari, jadi YouTuber adalah lari maraton. Kita nggak tepat di awal, tapi kita terus konsisten sampai dengan jangka waktu yang kita nggak tahu sampai kapan kita berhenti teman-teman. Nah, jadilah teruslah berlatih, jadi video kita juga semakin baik. Secara ngomong kita di depan kamera juga semakin penuh percaya diri. Itu semua bisa diwujudkan dengan berlatih dan terus belajar. Oke, jadi itu. Ya, semoga masalah kepercayaan diri ini segera diatasi, dan memang harus diatasi di tahap awal sebelum teman-teman membuat atau menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya. Ketika teman-teman membuat video, nanti pasti banyak sekali masalah-masalah yang timbul juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke masalah yang kedua. Yang masalah kedua yang sering terjadi yaitu tidak memiliki alat multimedia yang lengkap. Nah, alasan ini sering sekali digunakan oleh orang-orang yang tidak memulai atau membuat konten YouTube pertamanya. Alasannya nggak punya kamera lah, nggak punya kamera yang bagus lah, nggak punya mic yang bagus lah, nggak punya laptop atau PC untuk ngedit dan lain sebagainya teman-teman. Saya aja ini menggunakan mic yang biasa teman-teman, ini cuma harga 7 ribuan teman-teman. Jadi semua ini jangan dijadikan alasan teman-teman. Padahal kalian bisa membuat konten YouTube cukup menggunakan handphone saja. Cukup menggunakan handphone kalian udah bisa menjadi seorang YouTuber. Bahkan nih sekelas Panji yang membuat konten podcast, kadang dia juga cukup menggunakan handphonenya saja. Artinya menjadi YouTuber untuk menjadi konten kreator saat ini jauh lebih mudah mungkin dibandingkan waktu dulu ya teman-teman. Karena saya yakin setiap handphone sekarang memiliki kamera yang sudah cukup bagus, dan walaupun menggunakan mic internal dari handphone juga saya yakin misalnya nggak terlalu berisik, ya suaranya masih bisa ditangkap dengan jernih. Kalau enggak ya teman-teman bisa menambahkan saja seperti mic yang murah atau juga pencahayaan yang murah sehingga hasilnya bisa lebih maksimal teman-teman. Nah, sekali lagi, jadi saya harap teman-teman tidak lagi alasan keterbatasan alat multimedia, karena itu menjadikan teman-teman tidak akan memulai dong membuat konten-kontennya. Atau kalau misalnya teman-teman tetap ingin pakai kamera, dan kan bisa pinjam sama teman, sama kawan kantor gitu kan. Yang penting kita bertanggung jawab meminjam alat tersebut. Kalau misalnya ada sedikit uang ya kita juga bisa sewa alat-alat syuting. Karena saat ini banyak sekali toko-toko yang menawarkan untuk menyewakan perlengkapan untuk alat-alat syuting teman-teman. Oke, saya harap masalah ini tidak ada alat multimedia yang lengkap. Ini udah bukan masalah lagi buat teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber pemula ya teman-teman. Masalah yang ketiga yang sering dihadapi oleh seorang YouTuber pemula adalah tidak bisa editing video. Ini banyak sekali yang terjadi pada saat ini ya teman-teman. Banyak yang tidak bisa mengedit video. Bang, saya bisa syuting video, saya berbicara di depan kamera, tapi saya nggak bisa ngedit video bang. Jadi bagaimana bang? Tentu saja untuk editing video ini teman-teman, kalau misalnya punya sedikit uang, ya menyewa video editor. Tapi kalau misalnya nggak punya uang, ya mau nggak mau teman-teman harus belajar mengedit video. Mengedit itu, video itu nggak perlu ribet kok. Nggak perlu pakai PC ataupun laptop teman-teman. Karena saat ini
sekali lagi ya, menggunakan handphone itu bisa editing video. Jadi semua video yang ada di channel ini, video saya ini teman-teman, saya ngeditnya itu menggunakan handphone. Jadi bukan halangan lah, dan ada banyak sekali aplikasi di handphone yang bisa digunakan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Dan menurut saya software editing video yang ada di handphone itu juga cukup powerful tuh teman-teman. Ya kecuali misalnya teman-teman ingin membuat video animasi atau film action sekelas film Hollywood, ya nggak mungkin jenis video pakai handphone. Tapi kalau yang standar-standar aja, cukup editing video itu menggunakan handphone saja teman-teman. Yang penting kita mau belajar, ya mungkin seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan, ya rasanya teman-teman pasti udah mahir dalam mengediting video teman-teman. Jadi nih buat teman-teman, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Belum bisa editing video? Ayo segera install aplikasi editing video dan mulai belajar dalam 1 bulan. Saya yakin teman-teman sudah mahir dalam mengedit video. Oke, selanjutnya itu yang sering sekali muncul, yaitu masalah yang keempat teman-teman, yaitu sering dihadapi YouTuber pemula adalah tidak memiliki ilmu digital. Jadi bisa buat video, bisa ngedit video, tapi bingung gimana cara setting channel YouTube yang benar, cara optimalkan ketika upload video, bagaimana memasarkannya secara digital dan sebagainya teman-teman. Bro, jadi ilmu tentang YouTube, konten kreator, mau itu untuk Instagram, mau itu untuk Facebookmu, untuk TikTokmu, itu semua sekarang sudah ada di internet. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya anggaran untuk kursus atau ikut kelas, jadi yang seperti saya lakukan itu awal-awal adalah ikut kelas. Saya bayar, saya ikut ke sana ke sini, saya belajar sana sama YouTuber yang sudah sukses teman-teman. Nah kalau kita nggak punya dana untuk melakukan itu sekarang, teman-teman bisa belajar gratis di internet. Banyak kok di YouTube sendiri, banyak, termasuk ini di channel saya ini, Rudianto Saputra ini teman-teman. Saya membagikan salah satunya tentang ilmu digital, khususnya masalah tentang YouTube, ada banyak sekali teman-teman. Jadi ilmu digital ini bukanlah ilmu yang sangat-sangat sulit dipelajari teman-teman. Nggak perlu harus bersemedi dulu dalam gua, harus puasa 30 hari, harus membaca kitab-kitab inti seperti itu. Tidak perlu teman-teman, nggak usah harus seperti itu teman-teman. Teman-teman cukup baca di internet atau menonton video-video penjelasan seperti apa, kemudian praktek perlahan-lahan. Saya yakin teman-teman semua bisa menguasai ilmu digital ini. Kalian coba aja dulu ya teman-teman. Oke, jadi mengenai ilmu digital itu bukan menjadi halangan teman-teman. Untuk memulai ya, teman-teman bisa mempelajarinya dengan mudah dan juga gratis di internet. Jika internet teman-teman nggak ada, isi dulu dong pulsanya, mungkin internet teman-teman nggak ada kuotanya. Oke, selanjutnya itu masalah yang sering muncul kelima, yaitu tidak punya mentor atau tidak punya guru. Ketika menyumpai masalah, bingung mau nanya ke siapa teman-teman. Ketika mau membuat channel YouTube, bingung bagaimana cara membuatnya, mau bertanya ke siapa. Memang kehadiran mentor ataupun guru ini dalam YouTube ya sangat-sangat penting teman-teman. Saya belajar YouTube dari YouTuber yang sudah sukses. Saya ambil ilmunya, mereka praktek dan disesuaikan dengan fashion dan gaya kita masing-masing. Kalau misalnya nggak punya mentor seperti itu, setahu saya adalah teman-teman gabung di komunitas-komunitas yang memang membahas atau sharing tentang ilmu YouTube. Sharing tentang ilmu YouTube bisa Facebook, bisa Telegram, bisa di WhatsApp, di Instagram dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa bergabung di komunitas-komunitas yang ada di sosial media, bisa itu YouTube, Facebook dan lain sebagainya ya teman-teman. Atau mungkin gabung di komunitas YouTuber yang ada di kota teman-teman masing-masing. Gabung yang memang di komunitas itu sharing-sharing bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana tipsnya berbicara penuh percaya diri di depan kamera, bagaimana cara edit video, bagaimana cara mengoptimalisasi channel YouTube teman-teman. Nah, itu semua belajar di komunitasnya nanti. Kalau misalnya teman-teman nggak punya mentor atau guru saat ini, berarti teman-teman harus segera mencari komunitas, baik itu di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Yang penting itu semua bisa mendukung teman-teman dalam berkembang menjadi seorang YouTuber. Saya sendiri pasti akan membuat komunitas YouTube
pemula jika subscriber channel YouTube saya sudah mencapai 50.000 subscriber teman-teman, supaya saya juga enak sharingnya kepada teman-teman YouTuber pemula, karena mereka yakin bahwa oh iya, channel Rudianto Saputra sudah mempunyai 50.000 subscriber, jadi udah ada bukti nyatanya. Kadang banyak orang-orang nggak percaya gitu kalau channel baru, katanya channel YouTube masih kecil, ngapain kasih ilmu ke saya. Ilmu itu padahal teman-teman bisa dari siapa saja, padahal emang YouTube-nya baru jadi dikit subscribernya, tapi ilmu dari seseorang tersebut itu banyak padahal, karena dia baru memulai membuat YouTube saja. Nah, kita bisa belajar ke mereka. Jadi doain aja ya teman-teman, semoga channel YouTube saya ini segera memiliki 5.000 subscriber atau bahkan 100.000 subscriber, amin teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi yang terakhir ini adalah masalah yang keenam, sekaligus ini adalah masalah yang terakhir yang ingin saya sebutkan di video kali ini adalah tidak adanya dukungan dari teman dan juga keluarga. Di awal-awal itu memang berat sekali teman-teman dalam membuat menjadi seorang YouTuber. Jangankan mengharapkan teman atau keluarga mendukung kita, dihina aja mungkin udah syukur banget gitu teman-teman. Saya juga merasakan itu ketika saya ngomong pengen bikin konten YouTube, tapi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh teman atau keluarga kita jangan dipandang sinis, jangan dipandang itu sebagai negatif. Kita terima dengan positif, jadikan itu sebagai pemicu semangat kita untuk membuktikan bahwa kita bisa membuat konten video yang bagus dan bisa sukses sebagai YouTuber. Jadi tipsnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya memang butuh teman ataupun dukungan, teman-teman bisa bergabung seperti yang saya sebutkan. Bisa bergabung di komunitas atau bertemu dengan teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Mereka juga ingin menjadi YouTuber seperti seperti teman-teman. Biasanya misalnya satu profesi, mereka akan saling mengerti dan akan mendukung apa yang kita cita-citakan teman-teman. Oke, itu dia tips dari saya. Jadi memang untuk seorang YouTuber pemula itu banyak sekali masalah yang sering dijumpai oleh teman-teman. Nah, 6 yang saya sebutkan di video ini mungkin adalah beberapa dari teman-teman mungkin pernah menjumpai saat ini. Dan tadi saya sedikit membagikan tipsnya, tapi tentu saja kembali ke teman-teman semua. Masing-masing orang itu biasanya mempunyai caranya sendiri-sendiri untuk mengatasi setiap masalah. Yang penting teman-teman terus belajar, terus memotivasi diri, dan kemudian meyakinkan diri supaya bisa menjadi sukses sebagai seorang YouTuber. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini masih ragu, saya jadi YouTuber apa enggak ya, atau sudah mencapai atau sudah membuat video sebanyak 12 video tapi belum yakin. Oke, lanjutkan saja teman-teman. Yakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman bisa gitu untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Jadi jika video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman video ini. Bagikan ke sebanyak-banyaknya teman-teman ataupun keluarga ataupun teman-teman yang membutuhkan video tentang YouTube, maka bantu share ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Rudianto Saputra, dan salam sukses YouTuber pemula. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.